Kalau dia ngomong, batin kita tenang, tentram. Kita tidak terancam oleh kata-katanya. Karena ada kita itu orang, saya nggak mau deket-deket dia, kalau ngomong nyelekit. Kan ada yang begitu. Kalau ngomong menyakitkan hati, ada yang begitu. Nah, ini kebalikannya. Orang ini kalau ngomong membuat orang tenang. Situasi panik, begitu dia ngomong, tenang, sudah, tidak apa-apa. Oke, ini profil guru sejati. Dan senantiasa eling lan waspada. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah. Mari teman-teman kita lanjutkan lagi ngaji kita, belajar kita. Ya, ini kalau ada yang tanya, Pak, orang Jawa kok kadang-kadang semedi, kadang-kadang nyepi sebentar, mengheningkan cipta, mencari kesepian. Itu dalam rangka mendengarkan suara hati yang jernih, yang tidak terkontaminasi oleh macam-macam ruwet gaduh di sekelilingnya. Nah, kalian boleh ya ngambil trik semedi ini ya, karena hari ini kan pikiran kita itu gaduh terus, rame terus. Lagi santai-santai buka TikTok, tiba-tiba disuruh bahas ijazah, terus kamu pusing lagi, ki opo urusan ijazah. Jadi kamu ndak sempet tenang, pikiranmu gaduh terus. Ambillah momen, saya ndak tahu, seminggu sekali, sebulan sekali, untuk kamu masuk ke dalam, jangan terlalu sering keluar. Dengarkan suara hatimu sendiri. Semoga batinmu jernih. Kalau belum jernih, ya bersihkan. Saya masih banyak irinya, Pak. Ini serawung rosok. Saya kadang-kadang masih sombong, Pak. Saya kadang-kadang masih merasa besar, Pak. Ini serawung. Terus seleh. Nah, syukur-syukur nanti kalau sudah tazkiyah, sudah tirakat, bisa bersih, kemudian bisa manunggal, bisa mendengarkan lagi suara yang sejati, suara hati nurani yang bersumber dari Tuhan. Itulah sebenarnya hakikatnya guru sejati. Pak, yang saya baca buku, yang diajar guru, diajar dosen, itu rujukan, sumber-sumber untuk membantumu tazkiyatun nafas, untuk membantumu menjalani laku sehingga batinmu bisa jernih. Guru, buku itu kan memberimu konsep, memberimu teori. Yang menjalankan kalian. Kalau tidak dijalankan, ya tidak dapat apa-apa. Sebanyak apapun gurumu, kalau tidak ada yang kamu jalankan, ya kamu tidak berubah apa-apa. Jadikan itu pertimbangan dalam batinmu untuk mendengarkan suara hati. Ada lagi konsep dalam filsafat Jawa, itu kewaskitaan. Jadi nanti ada yang bilang, buahnya apa, Pak, kalau saya sudah bisa menjernihkan hati nurani, kemudian terbimbing oleh guru sejati. Dalam filsafat Jawa ada istilah waskito. Waskito bukan perusahaan konstruksi yang itu ya. Jadi kewaskitoan itu adalah kebijaksanaan yang mendalam. Jadi kita belajar filsafat kan akrab dengan konsep bijaksana. Nah,
Dalam filsafat Jawa, kebijaksanaan itu dekat dengan waskita. Tapi waskita itu tidak sekedar bijaksana, tapi orang yang punya penglihatan batin yang tajam, mampu membaca yang tidak kelihatan, itu waskita. Karena batinnya jernih, dia bisa menangkap segala realitas dan bisa memahaminya secara dalam, yang dalam tasawuf disebut ma'rifat. Ini orang waskito. Meskipun secara umum kadang orang menyebut waskito itu orang yang bisa membaca masa depan, Pak. Orang bisa ngeramal-ngeramal yang bisa itu. Ya itu artifisialnya. Jadi itu pinggirannya. Tapi pokoknya orang yang disebut waskito itu orang yang sudah terbimbing oleh guru sejati tadi. Berarti orang yang hati nuraninya jernih, sehingga bisa menangkap kebenaran-kebenaran bahkan yang tidak kelihatan. Kadang-kadang kan kalian heran, ini orang ini kok pintar sekali ya, ngerti, saya belum ngomong saja sudah ngerti. Itu karena mereka ini levelnya sudah waskita. Jadi bisa menangkap dari gejala, gesturmu, kebiasaanmu yang ini, dia langsung bisa menebak. Tidak perlu pakai mesin pendeteksi kebohongan, lihat gesturmu, bahkan tatapan matamu, dia langsung tahu kamu mesti bohong. Nah ini kearifan tertentu, kebijaksanaan tertentu. Cuma kalau yang versi ini, karena apa? Karena dia dituntun terus oleh guru sejatinya. Jadi dia selalu bisa memantulkan cahaya. Cirinya apa sih orang waskito itu? Yang pertama, memahami makna di balik peristiwa. Yang kedua, batinnya tajam, rasanya tajam, cerdas spiritual, intuisinya tinggi, dan yang terakhir dekat dengan Tuhan dan harmonis dengan alam. Ini cirinya orang waskito. Hidupnya santai, tenang, waskito. Ya, lanjut. Seperti apa sih Pak profil orang waskito itu? Inilah profil orang yang telah menemukan guru sejati. Nah, ini ya. Cuma ini manifestasinya ya. Manifestasi itu ungkapan keluarnya. Prosesnya sendiri tadi di dalam diri, di dalam batin. Cuma ini ungkapan keluarnya. Seperti apa orang yang menemukan guru sejati itu? Yang pertama, dia sosok yang andap asor, rendah hati, tidak merasa lebih tinggi meskipun ilmunya memang tinggi. Kalau bergaul ya tidak membeda-bedakan orang, tidak merendahkan siapapun, dan tidak membanggakan spiritualitasnya. Ini ciri pertama ya, bukan orang yang pamer seperti minggu lalu. Misalnya cerita, saya loh sudah ma'rifat, kamu levelnya apa? Itu tidak yang begitu. Jadi yang masih pamer belum nyampe dia. Orang yang sudah nyampe tidak akan banyak ngomong, justru. Sama seperti cinta, orang yang jatuh cinta itu biasanya tidak banyak ngomong, langsung saja action. Tapi yang belum jatuh cinta itu biasanya sibuk bikin seminar, webinar tentang cinta, tentang itu. Biasanya masih belum malah. Itu kan seperti kata Jalaluddin Rumi itu loh. Ketika cinta belum ku alami, aku masih sibuk ngomong, masih sibuk seminar, ceramah tentang cinta. Tapi kalau sudah jatuh cinta, ya diam sudah. Sibuk menikmati cintanya dan mengaktualkan cintanya. Jadi kalian yang masih seneng tema-tema cinta, kemarin ada yang, Pak, kapan lagi Pak tema cinta Pak? No. Padahal tiap tahun sudah ada tema cinta, masih pingin lagi terus. Berarti ya kalian masih belum berarti. Jatuh cintalah dulu, baru bahas tentang cinta, tentang mahabbah. Kayak orang rendah hati, tidak membangga-banggakan spiritualitasnya. Mungkin kamu tidak tahu orang ini spiritualitasnya tinggi, karena dia tidak pamer. Yang kedua, sumeh dan welas asih. Sumeh itu ramah,
Sumeh itu terjemahan mungkin kalau dalam bahasa Arab itu basam, murah senyum. Welas asih, penuh kasih sayang. Wajahnya teduh, terbuka. Orang melihat ikut damai. Kan kadang-kadang ada di sekitar kita, kita lihat wajahnya orang itu rasanya pingin ngamuk, pingin jotosi aja. Wajah kok nyebeli pol kan ya. Tapi orang ini, orang yang sudah menemukan guru sejati biasanya tenang, teduh, mudah memaafkan, tidak pendendam, hatinya lembut, tidak mudah menghakimi. Dia tahu setiap orang punya laku hidupnya masing-masing. Jadi tidak nganggap orang lebih rendah, lebih jelek, enggak. Orang punya ceritanya sendiri-sendiri. Tidak pada tempatnya kita menghakimi orang lain. Nah itu jadi kehadiran orang ini biasanya menenangkan, menggembirakan. Kemudian meneng lan eling. Meneng itu hening, tidak banyak ngomong. Ngomong itu kalau perlu saja. Lebih senang mendengarkan daripada bicara. Ini dalam hidup sehari-hari ya, bukan dalam kajian ini. Kalau di kajian ini saya yang paling banyak ngomong, kamu mendengarkan. Nah, dalam hidup sehari-hari tidak banyak ngomong. Kalau ngomong sifatnya ngemong. Ngerti ya? Ngomong yang ngemong. Ngomong yang ngemong itu ngomong yang tidak dominan, tidak hegemonik. Jadi kata-katanya mengayomi, menyejukkan. Kalau dia ngomong, batin kita tenang, tentram. Kita tidak terancam oleh kata-katanya. Karena ada kita itu orang, saya nggak mau deket-deket dia, kalau ngomong nyelekit. Kan ada yang begitu. Kalau ngomong menyakitkan hati, ada yang begitu. Nah ini kebalikannya. Orang ini kalau ngomong membuat orang tenang. Situasi panik, begitu dia ngomong, tenang, sudah, tidak apa-apa. Oke, ini profil guru sejati dan senantiasa eling lan waspada. Ada lagi ciri mereka ini tidak mencari pengakuan. Tidak butuh pujian, sanjungan atau follower. Tidak dijempoli juga tidak apa-apa. Tidak dikomen juga tidak masalah, dia tidak perlu itu. Kalau masih mencari pujian, sanjungan, pengikut, mencari kemasyhuran, ya berarti masih belum ketemu guru sejati. Tidak suka pamer keistimewaan, kebisaan. Kalau bahasa hari ini tidak suka flexing. Hidupnya biasa saja. Istimewanya apa? Batinnya selalu terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan Allah. Kenapa? Nuraninya jernih sehingga bisa terus menerima pancaran ilahiyah. Kemudian cirinya lagi sumunar, bercahaya meskipun dia tidak memamerkan dirinya. Jadi meskipun dia sembunyi, tidak banyak bicara, orang tentram. Kalau ada masalah dia bisa jadi solusi. Kehidupannya sendiri jadi teladan. Ini namanya orang yang bercahaya, sumunar. Orang seperti ini tidak perlu pamer, tidak perlu mencari follower pun ya orang akan hormat, respect, cinta padanya. Kemudian yang terakhir profil guru sejati itu tetek lang temen, teguh dan jujur. Tidak mudah goyah oleh ujian, fitnah, cobaan. Jujur dalam laku batin dan tindakan lahir. Tahu yang benar dan berani menegakkannya. Istimewanya apa? Tanpa harus menyakiti orang lain. Karena kadang-kadang kita berjuang menegakkan kebenaran sambil menyakiti orang lain. Kebenarannya tegak, tapi yang lain tersakiti. Nah ini kalau bisa ya kebenaran tegak tanpa menyakiti orang lain.
Apa mungkin, Pak? Ya mungkin saja, buktinya zaman dulu orang-orang yang bijaksana bisa melakukan itu. Zaman sekarang tidak mungkin, Pak. Ya sudah, kalau tidak yakin. Kan itu aja. Kalau faktanya, wong dulu banyak. Kenapa sih sekarang kok tidak bisa? Jangan-jangan kita kurang sungguh-sungguh menerapkannya. Atau jangan-jangan mindset kita sudah tidak di sini. Mungkin hari ini lebih positivistik, lebih kalkulasi-kalkulasi matematis. Sehingga kita jadi tegang, hidup serba cemas. Baik, masih ada waktu sedikit ya. Dalam tradisi filsafat Jawa, pertemuan dengan guru sejati itu banyak disimbolkan dalam cerita lakon Dewa Ruci. Ini dulu pernah kita bahas ketika kita membahas Kanjeng Sunan Kalijogo. Lakon Dewa Ruci itu simbol perjalanan spiritual. Ini dalam kisah aslinya Mahabharata tidak ada. Kamu cari di Mahabharata versi India ini, Dewa Rucinya kok tidak keluar-keluar. Ya tidak ada. Yang bikin para wali. Jadi lakon Dewa Ruci itu simbol perjalanan spiritual dari Pandawa nomor 2, Werkudara atau Bima. Ini sebenarnya simbol orang yang ikut torekot melakukan perjalanan spiritual. Jadi satu ketika Bima ini diperintah oleh gurunya mencari banyu Perwitosari, air kehidupan. Semua orang tahu, termasuk saudara-saudaranya, air kehidupan itu tidak ada. Werkudara atau Bima ini sebenarnya dijebak saja oleh gurunya, Pendeta Durna, biar dia mati. Tapi ini seperti logikanya di Mursyid kemarin. Wong ini perintahnya guru, ya saya harus tetap jalan. Dia tetap jalan. Pertama dia mencari namanya Gua Gondomono di salah satu gunung. Jadi gunungnya namanya Gunung Rekso Muko. Nah, di gunung ini dia ketemu dua raksasa, bertarung dengan dua raksasa ini dan menang. Setelah dua raksasanya kalah, dia didatangi oleh dewa. Kamu dibohongi oleh gurumu, kamu pulang saja. Tidak ada air Perwitosari. Terus dia pulang. Begitu dia pulang, sama gurunya diperintah lagi. Oh iya, memang di gunung itu tidak ada. Saya kemarin cuma ngetes kamu kok. Adanya air Perwitosari itu di setengah samudera. Dia pun tetap berangkat. Sudah dibohongi, yang kedua kalinya tetap berangkat oleh gurunya. Berangkatlah dia ke tengah samudera, yang di situ kemudian bertarung dengan ular naga namanya Amburnowo. Dalam pertarungan itu dia menang. Setelah menang bertarung, bertemulah nanti dia dengan dewa kecil sekali. Badannya kalau di wayang itu besarnya cuma setelapak tangannya seperti di gambar itu. Yang wajah dan posturnya persis seperti dirinya. Nah ini seperti tadi ya, ternyata guru yang paling sejati itu ya dirinya sendiri. Jadi ketemu Dewa Ruci versi kecil dari dirinya, tapi dewa. Nah, dewa itu simbol yang berhubungan dengan Tuhan. Disitulah nanti dia oleh Dewa Ruci diminta, kamu masuklah ke dalam diriku. Karena air Perwitosari itu tidak ada di mana-mana, adanya dalam dirimu. Maka masuklah ke dalam diriku, karena ya aku ya kamu sebenarnya. Kan terus bingung, gimana saya sebesar ini harus masuk dalam Dewa Ruci yang kecil itu. Masuknya lewat mana juga? Kata Dewa Ruci, kamu masuk lewat telinga kiriku. Itu lebih aneh lagi, masuk lewat telinga caranya gimana? Kata Dewa Ruci,
pokoknya kamu nawa itu masuk, masuk saja sudah. Dan ternyata benar, bismillah nawa itu masuk. Jadi hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Ini logiknya dunia. Kalau dikalkulasi matematika tidak nyambung sama sekali. Tapi dalam ceritanya, wong ini cerita simbolis. Masuklah dia dan di dalam dia dapat banyak pelajaran. Itu simbolisme perjalanan spiritual. Termasuk menemukan guru sejati namanya Dewa Ruci. Yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Tapi versi cerah, versi hati nurani yang bisa nyambung dengan unsur ketuhanan. Cuma itu tadi, ternyata yo laku sebelumnya itu yo rintangannya. Jadi tadi air Perwitosari, banyu Perwitosari itu simbol hakikat, simbol ilmu sejati. Kenapa Werkudara yang diambil? Karena Werkudara ini simbol seorang salik, orang yang menempuh jalan spiritual dari profilnya. Dia ini tegak, kokoh, gagah. Ini simbol orang yang istiqomah. Bajunya Werkudara itu kan hitam putih. Ini kan yang di bawah itu sarungnya itu kan hitam putih, namanya kain poleng. Itu menunjukkan dia ini orangnya tegas. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Senjatanya namanya kuku Ponconoko. Yang membuat dia berdaya itu dia kukunya. Ponco itu 5, noko itu kekuatan. Yang punya 5 daya. Ini nanti karena yang membuat para wali nanti dihubungkan dengan rukun Islam, dengan agama. Kemudian Werkudara itu kalau ngomong itu selalu pakai bahasa ngoko. Dia tidak pernah pakai bahasa halus pada siapapun. Ini sebenarnya simbolisme tauhid. Tauhid itu egaliter, setara. Posisi apapun seseorang itu sifatnya sama saja di hadapan Allah. Karena manusia di hadapan Allah itu ya antara kholik dan makhluk. Siapapun dia di posisi apapun ya sama-sama makhluk. Maka Werkudara ya pakai bahasa ngoko. Kemudian dia seorang pahlawan, pelindung keluarga, pelindung masyarakat, punya komitmen mencari kebenaran dan patuh pada guru. Ini tipe seorang salik. Jadi kalian kalau ingin melakukan perjalanan spiritual, syarat-syaratnya ada di Werkudara. Terus tadi naik gunung Rekso Muko. Rekso itu ngerekso, memelihara. Muko itu wajah. Ini sebenarnya simbol pengendalian diri. Jadi untuk menempuh perjalanan spiritual harus mau dan bisa mengendalikan diri. Kemudian masuk ke hutan namanya Tikbrosoro. Tikbrosoro itu artinya keprihatinan dan ketajaman. Jadi menempuh jalan spiritual itu perlu keprihatinan yang dalam. Demi jiwa yang jernih, demi cipta yang tajam. Nanti ketemu halangan namanya raksasa tadi. 2 raksasa, yang satu namanya Rukmuko, yang satu Rukmokolo. Ternyata halangan yang berat bentuknya raksasa itu simbol kamukten dan kamulyan. Jadi kemuliaan hidup, kekayaan itu sering jadi halangan untuk kita menempuh jalan spiritual. Kalau kesulitan hidup kadang-kadang malah membuat kita lebih dekat dengan Allah. Tapi begitu diberi sukses, diberi enak, diberi nyaman, kalau dalam tasawuf diberi karomah-karomah, kadang orang terlena, merasa sudah cukup. Padahal belum, karena akhir perjalanannya kan Tuhan. Kalau ular naga tadi yang bertarung di laut itu simbol batin yang jahat, hati yang kotor. Itu harus ditaklukkan. Jadi kalau sudah bisa mengendalikan diri, mau tirakat dan tidak tergoda oleh kemuliaan kenikmatan duniawi, serta bisa membersihkan sifat jahat dalam diri, maka kita akan bertemu guru sejati.
Masuklah ke sana, di sana ada banyak pelajaran, banyak kejernihan. Ringkesnya itu perjalanannya Werkudara di perutnya Dewa Ruci. Ini ada pelajarannya. Yang pertama dia ketemu cahaya-cahaya 5 warna, namanya Poncomoyo. Yang oleh Dewa Ruci disuruh mengabaikan saja, dicueki saja. Poncomoyo ini simbol kenikmatan indrawi, panca indera. Kenikmatan indrawi lewati dulu, lewati saja. Jangan berhenti di situ. Banyak orang berhenti di kenikmatan panca indera. Kemudian ketemu lagi 4 warna. Ada warna-warni cahaya 4. Yang ini simbol nafsu dalam dirinya. Ada warna hitam. Warna hitam simbol nafsu lawamah. Yang ini menjauh dari kebaikan. Isinya mendorong pada yang negatif. Ini nafsu lawamah. Kemudian ada lagi warna merah. Warna merah simbol nafsu amarah. Nafsu amarah berarti ambisi, keinginan, agresi yang membuat orang tidak waspada. Kemudian ada nafsu sufiyah. Nafsu sufiyah itu pusatnya di akal. Jadi akal yang terlalu dominan kadang salah-salah pun dianggap benar. Itu kerjaannya akal. Itu nafsu sufiyah. Nanti terakhir ketemu warna putih. Warna putih simbol nafsu mutmainnah. Ketenangan, kesucian, keselamatan. Dan pada akhirnya ketika bisa melampaui 4 warna ini, ketemu satu nyala, satu cahaya dengan 8 warna. Seluruh warna jadi satu, kumpul dalam satu nyala. Itu nanti simbol tadi ya, manunggaling kawula Gusti dengan definisi kehendak Tuhan dan kehendakku jadi satu. Seluruh jagat dan semesta ini hakikatnya berasal dari wujud yang satu. Itu satu nyala dengan 8 warna. Ini perjalanan dalam perutnya Dewa Ruci, perjalanan mengikuti guru sejati sebenarnya. Yang itu ada dalam diri kita. Ya nanti kalau ada waktu didengarkan lagi ya cerita ini. Bagaimana cara simbah-simbah kita, nenek moyang kita dulu menarasikan perjalanan spiritual. Itu menurut saya luar biasanya apa? Ini cerita ini dianggap hiburan biasa, yo seru, dianggap pelajaran yang dalam juga bisa. Itu istimewanya. Karena para wali kan begitu. Lagu-lagu anak-anak yo dinyanyikan anak-anak, yo anak-anaknya gembira. Dinyanyikan para filosof juga dalam maknanya. Itu istimewanya. Termasuk cerita Dewa Ruci ini, yang merupakan simbol dari guru yang sejati, yang hakikatnya adalah diri kita, yang wadahnya adalah hati nurani, yang harus ditemukan melalui tazkiyatun nafas, pembersihan dari kotoran, kemudian melalui tirakat dan melalui olah rasa, yang membuahkan profil seorang yang bijaksana, yang waskito, dengan beberapa ciri tadi. Baik, saya kira itu ya teman-teman malam hari ini. Setidaknya semoga sedikit-sedikit sekarang sudah tahu gambaran apa itu guru sejati. Mungkin semula teman-teman menganggapnya siapa itu guru sejati. Ternyata jawabannya bukan siapa, tapi apa. Karena berhubungan dengan hati nurani. Tidak ada sosoknya. Baik, ini sesi terakhir kita untuk tema para penuntun. Yang kita awali dari seorang guru, kemudian intelektual, kemudian mursyid, dan berakhir di guru sejati. Baik, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq, wallahu a'lamu bissawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.